menggunakan jaringan syaraf tiruan yang sepenuhnya konvolusi. Happy watching! Di sini aku akan menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi jurnal yang akan aku bahas. Karena jurnal ini membahas tentang penyakit stroke, maka aku akan membahas tentang stroke. Stroke itu merupakan penyebab kematian terbesar yang terjadi di Indonesia. Penyebab stroke itu karena terjadi rendah suplai darah yang mengalir dari pembuluh darah ke otak dan menyebabkan otak tersebut mengalami kekurangan darah. Lalu para dokter biasanya menggunakan CT atau komputer tomograf yang biasa digunakan untuk melakukan diagnosis dan penilaian pengobatan stroke iskemik akut. Nah, di dalam CT scan ini kita membutuhkan CT perfusi, yaitu alat untuk bisa melihat kerusakan yang terjadi di otak tersebut. Nah, tadi udah dijelasin tuh mengenai hal-hal yang melatar belakangi jurnal yang kita teliti. Sekarang aku akan jelasin tujuan dari penelitian jurnal itu sendiri. Tujuannya itu yang pertama, memberikan informasi tentang pentingnya pencitraan CT dalam triase dan diagnosa pasien dengan gejala stroke, serta kendala yang terkait dengan ekspresi iskemia yang tidak ketara pada gambar CT. Lalu yang kedua, mengevaluasi metode yang sudah ada dan mengembangkan metode baru untuk melakukan segmentasi inti lesi stroke akut dari gambar CT dan CT perfusi. Lalu yang terakhir, mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas dengan penggunaan fungsi kerugian yang sensitif terhadap biaya, baik pembobotan kelas, pembobotan kesulitan, atau mengembangkan patch dengan strategi pengambilan sampel yang seimbang. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama aku Mila, Kak. Kalau kakak? Nama aku Laili. Kakak lagi sibuk kerjain apa nih kalau boleh tahu? Lagi ngerjain tugas UAS aja sih. Kakak juga? Iya, sama. Kakak ngerjain UAS-nya tuh mandiri atau pakai bantuan AI nih kalau boleh tahu? Mandiri, ada dibantu AI-nya dikit ya. Iya, dikit. Kayak searching gitu di Google. Oke, karena kakak pakai AI nih, kakak sendiri tahu nggak sih apa itu AI? Setahu aku tuh AI itu kecerdasan buatan ya. Emang yang dibikin tuh buat bantu manusia aja gitu. Mungkin Laili tahu tambahannya? Iya, biasanya tuh dia dimanfaatin sama manusia buat nyari informasi atau buat bikin suatu teknologi. Kayak misalkan sekarang tuh di dunia modern, apalagi di dunia medis itu udah pakai manfaat dari AI itu, kayak misalkan buat CT scan gitu kan ya. Bener ya kak, kalau misalkan AI itu udah bisa ada di dunia medis juga. Aku baru tahu nih, itu kayak gimana ya kak? Jadi kan kalau misalnya di medis tuh kayak contohnya itu CT scan. CT scan itu kan biasanya buat meriksa yang ada di dalam tubuh manusia kan. Kayak misalkan buat gejala dari stroke. Nah, stroke itu kan penyebabnya penyumbatan darah di otak gitu kan. Nah, dia itu dilihat pakai CT perfusi. Nah, biasanya tuh di CT perfusi itu dia ada AI sama ada peran matematikanya gitu. Kayak prinsip matematikanya buat ngembangin prediksinya biar lebih rinci si stroke itu disebabin sama apa, kayak gitu. Jadi selain AI itu udah masuk di dunia medis, ternyata AI ini sendiri juga perlu bantuan matematik ya kak. Tadi kan Kak Laili udah sempat nyebutin nih salah satu peran matematik di AI itu. Kira-kira ada peran matematik lain nggak sih? Atau apa aja sih peran matematik itu? Sebenarnya ada banyak sih peran matematika di dunia teknologi itu. Mungkin Mila bisa jelasin kali ya lebih rinci. Mungkin salah satunya di bidang statistik kali ya. Buat data-data pasien yang sakit, terus juga ada probabilitas itu tuh buat ngembangin model apa ya, kayak buat memprediksi gitu loh resiko dari suatu penyakit gitu. Terus ada juga pixel, nah itu biasanya dipakai buat nampilin gambar. Nah di gambar-gambar itulah diterapkan si pixel-pixel dari matematik ini gitu. Kalau setahu aku nih kak, data-data medis itu kan data-data penting ya. Kira-kira data-data itu tuh walaupun udah pakai AI tetap akan bisa bocor nggak sih? Biasanya sih ada sedikit kemungkinan ya, tapi itu biasanya di privacy data itu kita tuh menggunakan yang tadi tuh prinsip matematika itu. Ada lagi prinsip matematika itu kayak penerapan algoritma, yaitu fungsinya itu buat
kayak datanya itu biar gak ketahuan sama orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau kayak ngehack atau apa, itu dia bisa gak kelihatan atau disembunyikan. Jadi si data pribadinya itu nggak bakal ketahuan sama orang lain. Nah, kalau misalkan bahayanya itu apa sih kira-kira? Mungkin salah satunya itu pencurian data kali ya. Kan kita kadang daftar sekarang udah canggih gitu kan, daftar kartu aja itu kartu kesehatan itu bisa lewat online. Nah itu kan kalau di online kita masukin data-data kan, itu sekalinya bocor ya udah bakal bocor kemana-mana gitu loh. Paling itu aja sih, sama pencurian identitas kali ya. Sekitar itu aja sih kayaknya bocoran. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Kak atas waktunya ya. Aku jadi nambah pengalaman dan nambah pengetahuan lagi nih soal AI. Thank you ya Kak. Ya, sama-sama.